Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita. Hari ini kita ada di chapter ke-10 dan nanti kita akan belajar tentang bab terakhir untuk structure ya, teman-teman, namanya adalah dependent clause atau kalau dalam bahasa Indonesia kita nyebutnya anak kalimat. Nah, sederhananya anak kalimat ini adalah materi gabungan ya, teman-teman. Kita nanti akan mereview kembali materi hari pertama, lebih tepatnya penggunaan kata benda. Kemudian materi hari kedua tentang conjunction, terutama yang selain fanboys. Kemudian hari ketiga, teman-teman, mengenai objek ya. Kemudian hari keenam tentang kata sifat dan juga hari ketujuh tentang kata keterangan. Nah, itu kombinasinya kita akan pelajari hari ini. Seperti itu. Nah, jadi pengertian dari dependent clause atau anak kalimat itu adalah ketika teman-teman menemukan susunan di dalam kalimat utuh berupa conjunction, subject, predikat. Di mana conjunctionnya itu adalah conjunction selain fanboys, teman-teman. Jadi kalau menemukan CSP atau conjunction subject predikat, C-nya atau conjunctionnya itu selain fanboys, nah itu teman-teman harus garis bawahi satu CSP itu. Karena CSP ini menempati satu posisi di dalam kalimat. Contoh ya teman-teman, kalimat pertama berbunyi I like the way you think. Nah ini kalau diartikan saya menyukai bagaimana kamu berpikir atau saya suka cara kamu berpikir. Nah, ini kalau kita pisah-pisah ya bagian kalimatnya, I di situ itu sebagai subjek, teman-teman. Like itu sebagai predikat ya, dan like itu termasuk ke dalam kata kerja yang butuh objek. Jadi setelahnya harus dikasih objek. Nah, objeknya di situ berupa CSP yang saya sampaikan tadi. Kalau ada conjunction selain fanboys, kemudian subjek predikat, teman-teman tarik jadi satu. Ya, dia CSP ini fungsinya sebagai objek. Jadi, apa yang saya sukai? Yang saya sukai adalah bagaimana kamu berpikir. Nah, jadi di dalamnya objek ada susunan CSP. Inilah yang disebut dengan anak kalimat. Contoh kedua, teman-teman. I was driving when you called last night. Saya lagi nyetir ketika kamu nelpon tadi malam. Nah, ini kalau kita pecah kalimatnya ya, susunan kalimatnya, I-nya di situ itu subjek, teman-teman. Predikatnya adalah was driving. Nah, di situ when you called last night itu kan kalau diartikan ketika kamu nelpon tadi malam. Ketika itu menunjukkan waktu, teman-teman. Ya, jadi when you called last night di sini itu fungsinya sebagai keterangan waktu. Gitu ya. Jadi adverb of time atau keterangan waktu gitu. Saya tulis KT gitu aja ya, teman-teman. Maksudnya keterangan KW, maaf, keterangan waktu. Nah, keterangan waktu itu bedanya dengan objek kan kelihatannya sama-sama di belakang ya, teman-teman. Nah, bedanya kalau objek itu tempatnya sudah fix di situ. Ya, di setelahnya kata kerja yang butuh objek. Nah, tapi kalau misalkan keterangan itu boleh teman-teman pindah di depan. Syaratnya dikasih koma nanti ya. Jadi kita juga bisa bilang, when you called last night, I was driving. Ketika kamu nelpon tadi malam, saya lagi nyetir. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir contohnya adalah the man that you called last night works as a lawyer. Ini kalau diartikan pria yang kamu telepon tadi malam itu bekerja sebagai seorang pengacara. Nah, di situ kan predikatnya works-nya itu, teman-teman. Ya kan? Kemudian subjeknya itu dari the sampai kata night itu subjeknya. Cuman kata benda intinya atau noun sebagai headnya itu adalah di kata man gitu ya, yang mana dia dijelaskan oleh modifier atau determiner dari keluarganya determiner, teman-teman, yaitu the. Nah, setelahnya itu dijelaskan menggunakan conjunction subject predikat atau yang disebut dengan dependent clause tadi, anak kalimat tadi, teman-teman. Nah, anak kalimatnya di sini ini menjelaskan kata benda. Nah, berarti anak kalimat ini fungsinya sebagai kata sifat. Kan yang menjelaskan benda atau mensifati benda itu kan kata sifat, teman-teman. Ya, materi kita hari ke-6. Nah, ini yang disebut dengan anak kalimat. Jadi bisa dibilang dependent clause atau anak kalimat itu adalah gabungan kata yang tersusun berupa conjunction subject predikat di mana conjunctionnya itu selain fanboys dan nanti CSP itu atau conjunction subject predikat itu akan menempati satu fungsi di dalam kalimat. Gitu ya, teman-teman. Nah, fungsinya itu nanti itu menentukan namanya atau jenisnya. Jadi anak kalimat atau dependent clause itu jenisnya ada tiga, teman-teman. Ada namanya noun clause atau adverb clause atau juga adjective clause. Nah, noun clause itu adalah CSP yang fungsinya sebagai kata benda atau noun. Di hari pertama kita belajar kalau noun atau kata benda itu fungsinya sebagai subjek.
Di hari ketiga kita belajar kalau noun itu fungsinya juga bisa sebagai objek. Nah, jadi nanti CSP yang fungsinya sebagai noun atau noun clause ya kita nyebut ya teman-teman. Itu tempatnya di kalimat antara dia sebagai subjek atau sebagai objek. Nah, contohnya tadi adalah yang I like the way you think tadi teman-teman. Ya, the way you think itu kan CSP ya. Tempatnya sebagai objek dari kata kerja like ini. Nah, inilah noun clause. Ya, noun clause di sini difungsikan sebagai objek ya. Jadi fungsinya noun, entah itu noun, noun phrase atau noun clause, intinya noun, teman-teman. Itu adalah kalau nggak subjek ya, objek seperti itu. Kemudian berikutnya ada adverb clause. Adverb clause itu ya berarti CSP yang fungsinya sebagai adverb atau kata keterangan. Nah, fungsinya di kalimat ya sebagai keterangan gitu ya, teman-teman. Dan keterangan itu jenisnya banyak banget ya. Ada keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan cara, dan masih banyak lagi. Nah, contohnya tadi adalah yang when you called last night. Itu dia sebagai keterangan waktu. Dan keterangan sekali lagi itu boleh teman-teman pindah ke depan, boleh juga dipindah di belakang. Jadi CSP-nya itu CSP-nya nanti atau adverb clause-nya itu nanti bisa di belakang, bisa di depan. Seperti itu. Dan yang terakhir ada namanya adjective clause juga. Ya, teman-teman. Jadi adjective clause itu adalah CSP yang fungsinya menjelaskan kata benda. Nah, letaknya adjective clause ini pasti, teman-teman, di setelah kata benda. Jadi ada kata benda dulu, baru setelahnya CSP. Ya, itu menandakan bahwa CSP-nya itu menjelaskan kata benda sebelumnya. Nah, itulah yang disebut dengan adjective clause. Contohnya yang the man that you called last night, pria yang kamu telepon tadi malam, kan ada kata yangnya, teman-teman. Sama kayak kita bilang kucing yang lucu, itu kan juga adjektif yang lucu. Gadis yang imut, misalnya yang imut itu kata sifat menjelaskan kata benda gadis. Rumah yang besar, ya yang besar itu adalah kata sifat menjelaskan kata benda rumah. Nah, yang ada yang-yangnya itu menjelaskan benda itu sifat, teman-teman. Ya, makanya di situ that you called last night, yang kamu telepon tadi malam siapa? The man. Nah, menjelaskan man kan berarti orang ya atau benda seperti itu, teman-teman. Nah, berarti dia adalah adjective. CSP-nya ini. Makanya dinamai adjective clause. Seperti itu. Dan sekali lagi adjective clause tidak boleh tanpa kata benda sebelumnya. Jadi harus atau wajib ada kata bendanya dulu baru adjective clause. Seperti itu. Nah, itu adalah nama-nama dan juga jenis-jenis dari anak kalimat ya. Kenapa namanya noun clause, kenapa namanya adverb clause, kenapa dinamakan adjective clause? Karena fungsinya, teman-teman ya. Adverbial clause itu fungsinya sebagai adverb atau keterangan. Noun clause fungsinya sebagai subjek atau objek. Adjective clause fungsinya sebagai penjelas kata benda, sebagai adjektif yang lain lah seperti itu. Gitu ya. Nah, sekarang kita belajar conjunction yang dipakai di setiap CSP atau di setiap anak kalimat itu conjunctionnya apa aja. Kita pelajari, teman-teman. Nah, mungkin sebelum kita pelajari, saya ingin menjelaskan dulu kenapa kok kita perlu mempelajari conjunction yang dipakai di setiap anak kalimat ini, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi nanti ketika teman-teman bisa membedakan itu adalah conjunctionnya noun clause, conjunctionnya adverb clause, conjunctionnya adjective clause. Nah, ketika teman-teman sudah mengenali titik-titik itu tempatnya apa? Apakah tempatnya subjek, apakah tempatnya objek, apakah tempatnya keterangan, ataukah tempatnya kata sifat? Tinggal nyocokkan dengan conjunction yang ada di pilihan A, B, C, D. Karena biasanya di pilihan A, B, C, D itu beda conjunction. Maksudnya conjunction yang dipilih, yang ditaruh di pilihan ganda itu beda dari jenis-jenisnya ini, teman-teman. Gitu ya. Nah, makanya kita perlu untuk mengetahui conjunction apa aja yang dipakai oleh noun clause, conjunction apa aja oleh adverb clause dan juga adjective clause seperti itu. Nah, ini karena vocab mohon jangan dihafal. Mohon nanti teman-teman tulis setelah kelas ya sambil mereview kembali lewat rekaman, mohon ditulis. Nah, conjunction yang pertama untuk keluarganya noun clause. Jadi kalau teman-teman menemukan conjunction ini berarti itu miliknya noun clause, teman-teman ya. Yang pertama adalah that yang artinya bahwa. Jadi that itu kan ada beberapa arti ya, teman-teman. Salah satunya artinya adalah bahwa. Nah, kalau that yang artinya bahwa itu miliknya noun clause, teman-teman. Itu ya. Kemudian ada if atau whether. Nah, if di sini atau whether ini artinya apakah atau entah, teman-teman. Bukan yang artinya jika atau seandainya ya, karena if juga punya arti jika atau seandainya. Nah, if yang artinya jika atau seandainya itu miliknya adverb clause, teman-teman. Bukan miliknya noun clause. Seperti itu. Nah, bedanya juga if yang artinya jika atau seandainya miliknya adverb clause itu boleh teman-teman letakkan di awal kalimat, boleh juga di tengah. Sedangkan if yang miliknya noun clause ini yang artinya apakah atau entah ini teman-teman, tempatnya hanya bisa di tengah-tengah kalimat, nggak boleh di awal.
Seperti itu walaupun dia conjunction selain fanboys gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah lima. Mohon maaf teman-teman, headset saya mati-mati sendiri ya. Mohon maaf saya ulangi lagi. Jadi yang terakhir ini adalah 5W1H. Jadi kata tanya kalau di soal structure TOEFL itu kan dianggap sebagai conjunction teman-teman. Nah itu miliknya noun clause semua bisa. Bisa dipakai untuk noun clause semuanya. Ya 5W1H itu teman-teman. Nah, itu adalah conjunction miliknya noun clause. Kemudian berikutnya conjunction miliknya adverb clause. Nah, ini banyak banget teman-teman ya. Jadi conjunction itu hampir semuanya itu miliknya adverb clause. Jadi yang conjunction murni yang benar-benar teman-teman cek di kamus itu conjunction murni itu hampir semuanya adalah miliknya adverb clause. Nah, contohnya ada after artinya setelah. Nah, tapi teman-teman juga harus hati-hati ya, beberapa jenis conjunctionnya adverb clause ini memiliki kelas kata lain. Biasanya dia bisa jadi preposisi, biasanya juga bisa jadi adverb atau keterangan itu sendiri. Jadi conjunction, preposisi, sama adverb. Nah, penggunaannya beda tentunya ya, teman-teman. Kalau conjunction setelahnya harus ada SP. Ya, kalau misalkan preposition ya setelahnya cukup diikuti kata benda atau kata ganti saja yang nanti jadi objeknya yang dirubah jadi keterangan. Kalau dia sendiri jadi keterangan, berarti ya setelahnya titik. Atau kalau nggak gitu koma, itu ya nggak ada apa-apa setelahnya. Itu ya teman-teman. Nah itu cara membedakannya. Karena setiap kelas kata kan penggunaannya ya seperti itu ya teman-teman. Jadi after kalau dia kelas katanya apa ya penggunaannya sama dengan kelas kata itu. Penggunaan kelas kata itu. Seperti itu. Nah di sini after yang kita bahas adalah yang conjunction. Ya artinya sama-sama setelah. Kemudian ada although artinya meskipun. Ada as artinya ketika. Ada as if artinya seolah-olah. As long as artinya selama. Before artinya sebelum, because artinya karena, even though artinya meskipun, if artinya jika atau seandainya. Nah, yang saya sebutkan tadi ya, teman-teman. Bedanya if dengan yang noun clause yang artinya apakah dengan if yang artinya seandainya tadi sudah saya bahas ya. Mau nanti ditambahkan di catatan teman-teman perbedaannya. Kemudian yang berikutnya ada in case artinya andaikan nanti. In order that artinya supaya. Provided that. Nah, biasanya ada that-nya, teman-teman. Kadang juga that-nya dihapus. Nah, artinya asalkan. Gitu ya. Since artinya karena atau sejak. Jadi since itu bisa karena bisa sejak ketika dia conjunction ya. Kemudian ada so that artinya sehingga. Unless artinya kecuali jika. Until artinya sampai atau hingga. When artinya ketika. Nah, kalau whenever berarti kapanpun, teman-teman. Ada ever-evernya itu biasanya belakangnya tambahin pun gitu ya. Where artinya di mana. Nah, kalau wherever berarti dimanapun seperti itu. Kemudian ada whereas artinya namun, while artinya sedangkan, dan masih banyak lagi. Nggak muat di sini teman-teman. Itu ya. Nah, itu adalah conjunction miliknya adverb clause. Dan yang terakhir adalah conjunction miliknya adjective clause. Nah, adjective clause ini juga sedikit ya conjunctionnya teman-teman. Cuman penggunaannya ini paling ribet. Ya, jadi dia paling sering ditanyakan di soal structure TOEFL teman-teman. Ya, tapi dia paling ribet walaupun conjunctionnya cuma sedikit. Yang pertama adalah caranya kita bilang yang. Itu ada 4 teman-teman. Kita bisa pakai that, bisa pakai which, bisa pakai who, bisa pakai whom. Ya. Nah, mereka ini walaupun artinya sama, penggunaannya itu beda. Nah, perbedaannya di mana? Yang pertama perbedaannya adalah pada benda yang dijelaskan. Kan adjective clause itu sebelumnya wajib ada kata bendanya ya, teman-teman, yang dijelaskan itu. Nah, kalau that itu yang dijelaskan bebas. Boleh benda mati, boleh manusia, boleh benda hidup tapi bukan manusia dan lain-lain. Itu pakai that nggak apa-apa. Syarat penggunaannya that adalah benda yang dijelaskan sama that ini tidak boleh dipisah satu koma. Gitu ya teman-teman. Jadi nggak boleh cuman satu koma di antara benda yang dijelaskan dengan that itu teman-teman. Yang artinya yang itu. Oke. Jadi biasanya dia tidak pakai koma teman-teman. Kemudian berikutnya kalau which. Nah itu sebelumnya bendanya harus selain manusia. Ya boleh benda mati, benda hidup. Tapi yang pasti jangan manusia itu pakainya which. Dan which ini sebelumnya boleh dikasih koma, boleh tidak teman-teman. Gitu ya. Nah kemudian kalau who. Benda sebelumnya yang dijelaskan wajib benda manusia. Oke, pakai koma boleh, tidak pakai koma juga tidak apa-apa, teman-teman. Kemudian berikutnya ada whom, ini juga artinya yang, teman-teman. Benda sebelumnya juga manusia, sama kayak who ya. Pakai koma boleh, tidak juga nggak apa-apa. Nah, yang membedakannya adalah whom ini setelahnya wajib dikasih subjek, ya. Kemudian predikat. Nah, yang harus hilang adalah objeknya, seperti itu.
Sedangkan untuk that, which sama who, teman-teman, ini subjek dan objek setelahnya wajib salah satu teman-teman hapus. Entah itu subjeknya atau objeknya. Gitu ya. Nah, terus bagaimana kalau misalnya predikatnya itu memang tidak butuh objek atau misalnya predikatnya itu sudah kita pasifkan, itu kan nggak boleh lagi ada objeknya, teman-teman ya kan? Maka yang teman-teman harus hapus adalah subjeknya. Contohnya predikat is itu teman-teman ya. To be itu kan kalau berdiri sendiri dia nggak punya arti, otomatis nggak bisa ditentukan butuh objek atau enggaknya ya. Atau dianggap tidak butuh objek seperti itu. Nah, otomatis kalau ada predikat is, maka yang wajib hilang adalah subjeknya. Kalau kita pakai conjunction that, which sama who. Nah, sebenarnya itu nggak hilang, teman-teman, subjeknya ya. Itu sebenarnya dia rangkap. Jadi conjunction that, which who itu bisa merangkap sekaligus menjadi subjek. Makanya kalau teman-teman cek di kamus itu adalah pronoun. Nah, lebih tepatnya namanya adalah relative pronoun. Ya, tapi fungsinya di kalimat ya sebagai conjunction gitu aja, teman-teman. Sama kayak gerund itu. Gerund kan wujudnya verb ya, kata kerja. Tapi di dalam kalimat fungsinya sebagai kata benda. Nah, mirip lah seperti itu, teman-teman. Itu ya. Dan untuk supaya gampang ya kita nyebutnya conjunction aja daripada nggak bingung-bingung, teman-teman. Daripada banyak nama, maksud saya seperti itu. Itu ya. Kemudian berikutnya ada whose yang diikuti kata benda, artinya yang bendanya, misalnya whose car, yang mobilnya, whose house, yang rumahnya, whose friends, yang teman-temannya, misalnya seperti itu. Jadi whose noun itu yang bla bla blanya kalau di adjective clause, teman-teman. Kemudian berikutnya ada where artinya di mana, kemudian when artinya ketika. Nah, teman-teman harus hati-hati dengan which yang ditambahi dengan preposisi sebelumnya, misalnya in which, teman-teman. Nah, itu penggunaannya beda ya dengan which saja, teman-teman. Kalau which saja kan setelahnya salah satu harus hilang, ya kan, subjeknya atau objeknya. Tapi kalau which itu sebelumnya sudah ditambahkan preposisi, maka setelahnya harus lengkap, tidak boleh ada yang dihilangkan. Seperti itu. Gitu ya, karena dia menjelaskan keterangan, dia jadi keterangan, teman-teman. In which itu artinya adalah di mana. Kalau dia menjelaskan benda waktu ya artinya ketika, seperti itu. Itu ya. Nah, itu adalah conjunction-conjunction miliknya setiap anak kalimat ya. Sekali lagi jangan dihafal, mohon jangan dihafal teman-teman karena hafalan bukan belajar. Saran saya ditulis aja di buku catatan teman-teman sambil mereview materinya kembali dan nanti ketika latihan sambil dibuka itu akan lebih nempel, lebih kuat daripada teman-teman harus hafalan. Seperti itu. Nah, atau kalau teman-teman mau screenshot dulu boleh, difoto dulu juga boleh sementara ya, nanti sambil latihan, sambil teman-teman melihat fotonya, sambil melihat screenshotannya. Tapi nanti mohon dipindah ke buku catatan teman-teman. Silahkan difoto dulu teman-teman, take your time. Nah, pastinya sudah difoto ya sama teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis conjunction yang agak nyeleneh, teman-teman, atau agak unik ya. Nah, sebenarnya tadi sudah saya sebutkan sih ada beberapa conjunction yang agak nyeleneh. Nah, tapi lebih gampangnya kita jadikan satu aja supaya mudah nanti teman-teman catat ya. Nah, berikut ini adalah conjunction-conjunction yang penggunaannya itu agak nyeleneh, teman-teman. Nyelenehnya adalah setelah conjunction-conjunction ini, setelahnya ya, subjek atau objek salah satu wajib teman-teman hapus, wajib dihilangkan, tidak boleh lengkap. Ya, karena sudah dirangkap sama mereka, teman-teman. Salah satu yang dihilangkan itu. Gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya kata kerjanya itu tidak butuh objek atau intransitif, kalau nggak gitu sudah dipasifkan. Jadi transitif tapi dipasifkan, kan nggak boleh dikasih objek ya, teman-teman. Maka yang wajib hilang adalah subjeknya. Seperti itu. Intinya nggak boleh lengkap lah setelahnya gitu, teman-teman. Gitu ya. Nah, yang pertama ada which, who, that artinya yang. Itu miliknya adjective clause, teman-teman. Jadi sebelumnya nanti harus ada kata bendanya. Nah, setelahnya itu salah satu wajib teman-teman hilangkan entah subjek entah objeknya. Oke. Kemudian berikutnya ada whose noun. Nah, kalau whose noun itu sebenarnya punya dua arti, teman-teman. Dia bisa masuk 5W satu hanya noun clause, artinya bendanya siapa. Jadi misalnya kalau whose car, mobilnya siapa, whose bicycle, sepedanya siapa, whose friends, teman-temannya siapa. Nah, itu miliknya noun clause. Nah, tapi kalau misalnya yang artinya yang bendanya, misalnya whose car, yang mobilnya, whose house, yang rumahnya, nah itu miliknya adjective clause. Gitu ya. Jadi kalau bunyinya masih mirip kayak pertanyaan itu miliknya noun clause. Kalau misalkan bunyinya artinya ada yang-yangnya itu miliknya adjective clause. Oke, nah fungsinya nanti di kalimat juga beda, teman-teman.
Cuman penggunaannya sama ya, setelahnya salah satu wajib dihilangkan entah subjeknya entah objeknya. Nah, kemudian kita punya what artinya apa yang dan juga who artinya siapa yang itu miliknya noun clause, teman-teman. Sama kayak whatever, apapun yang dan juga whoever, siapapun yang. Nah, itu miliknya noun clause juga. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah conjunction-conjunction yang setelahnya itu salah satu tidak boleh salah satu harus dihilangkan. Tidak boleh lengkap, teman-teman. Seperti itu. Nah, sama nanti mohon dicatat ya, jangan dihafal karena hafalan bukan belajar dan pasti lupa, saya jamin teman-teman ya. Jadi mohon ditulis saja. Nah, itu tadi sebenarnya materi kita sudah selesai ya untuk dependent clause teman-teman, tapi ingin ada apa namanya? Ada pengantar tambahan atau materi tambahan tentang anak kalimat ini yaitu bab reduction atau abridgment. Nah, reduction atau abridgment itu artinya adalah pemendekan anak kalimat. Jadi yang awalnya CSP itu bisa kita pendekkan tanpa merubah maknanya, teman-teman. Nah, beberapa buku nyebutnya itu reduction, beberapa nyebutnya abridgment. Seperti itu. Nah, nama nggak penting. Yang penting teman-teman tahu bagaimana cara memendekkan setiap anak kalimat. Gitu ya. Nah, yang pertama cara kita memendekkan noun clause. Nah, noun clause itu bisa kita pendekkan, teman-teman. Yang awalnya CSP itu menjadi conjunction to verb satu. Oke. Nah, contohnya adalah I don't know what I should do. Saya tidak tahu apa yang saya harus perbuat atau lakukan. Nah, itu kan subjeknya sama-sama saya ya, teman-teman. I sama I kan. Nah, otomatis anak kalimatnya yang pakai conjunction ini bisa kita pendekkan. Nah, jadinya I don't know what to do. Artinya sama, teman-teman. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Seperti itu. Tapi syaratnya itu tadi ya, kalau subjeknya sama. Nah, anak kalimat baru bisa kita pendekkan. Kalau subjeknya beda, misalnya I don't know what he should do. Saya tidak tahu apa yang dia harus perbuat. Yang nggak bisa kita pendekkan. Karena informasinya informasi sama-sama penting dan berbeda. Jadi nggak bisa kita ringkas, teman-teman. Seperti itu. Itu ya. Nah, itu pemendekannya noun clause, oke? Conjunction subject predikat menjadi conjunction to verb satu. Dan nanti diingat-ingat teman-teman, itu tempatnya di noun. Kalau nggak subjek ya objek. Seperti itu. Nah, berikutnya pemendekan dari adverb clause. Adverb clause ini kalau dipendekkan itu mirip teman-teman dengan noun clause tadi. Yang mana conjunctionnya itu tidak boleh teman-teman hilangkan. Jadi harus tetap ada conjunctionnya walaupun kita sudah pendekkan. Gitu ya. Nah, untuk memendekkan adverb clause ini ada sedikit perbedaan dari noun clause tadi, teman-teman. Perbedaannya adalah di hasil pemendekannya. Nah, kalau noun clause tadi kan conjunction diikuti to verb satu. Kalau adverb clause ini conjunction setelahnya nanti tergantung kata kerja yang dipakai ketika dia belum dipendekkan. Ya. Jadi kalau misalnya predikatnya itu aktif, teman-teman, otomatis cara memendekkannya nanti tinggal conjunction verb ing. Jadi conjunction harus tetap ada, subjek harus dihapus karena predikatnya mau kita rubah jadi verb ing. Kalau nggak ada predikat ya nggak boleh ada subjek, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadinya nanti contohnya seperti ini. When Tesla unveiled the Model S in 2012, Tesla set a new standard for electric vehicles. Artinya sama dengan start tadi ya. Jadi ketika Tesla itu mengeluarkan atau meluncurkan Model S pada tahun 2012, Tesla memulai standar baru untuk kendaraan listrik. Nah, subjeknya kan sama-sama Tesla, teman-teman ya. Otomatis yang susunan CSP-nya bisa kita pendekkan, bisa kita ringkas. Nah, karena karena predikatnya aktif, verb 2 ya, teman-teman, bisa kita jadikan verb ing, subjeknya teman-teman hapus. Jadi tinggal conjunction verb ing lanjut gitu, teman-teman. Contoh ya, jadinya nanti, when unveiling the Model S in 2012, Tesla set a new standard for electric vehicles. Jadi, ketika meluncurkan Model S pada tahun 2012, Tesla memulai standar baru untuk kendaraan listrik. Nah, artinya sama, teman-teman. Cuman kalau teman-teman perhatikan di situ setelah conjunction nggak ada SP lagi. Jadi kalimat ini SP-nya cuma satu. Jadi kalau menemukan conjunction selain Venus kok langsung diikuti verb ing misalnya, nah itu sebenarnya pemendekan. Adverb clause dipendekkan karena predikatnya aktif, teman-teman. Gitu ya, jadi jangan kaget. Kemudian berikutnya kalau predikatnya pasif. Nah, kalau predikatnya aktif tadi kan conjunction verb ing, teman-teman. Kalau predikatnya pasif, conjunction tetap ada, subjeknya teman-teman hapus, predikatnya tinggalkan verb tiganya saja. Nah, nanti tinggal conjunction verb 3.
Contoh ya, teman-teman. Misalnya kalimat yang lengkap atau yang belum dipendekkan itu berbunyi, when radium was discovered, radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Jadi kalau diartikan, ketika radium ditemukan, radium menjadi sebuah elemen pendobrak di bidang radioterapi. Nah, di situ kan ketika radium ditemukan, B verb 3 itu kan pasif, teman-teman. Ya. Nah, cara memendekkannya conjunction radiumnya yang di anak kalimat teman-teman hapus karena sudah disebutkan di induk kalimatnya ya. Kemudian karena nggak ada subjeknya ya predikat juga harus hilang, diganti teman-teman, bukan dihapus ya, diganti menjadi verb 3-nya saja karena dia pasif. Nah, nanti jadinya tinggal when discovered, radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Ketika ditemukan, radium menjadi sebuah elemen pendobrak di bidang radioterapi. Seperti itu. Dan yang terakhir, jika predikatnya itu tidak aktif, tidak pasif, teman-teman, alias tidak punya arti, yaitu to be. Nah, nanti teman-teman tinggalkan conjunction sama informasi di setelahnya to be saja. Contoh ya, when we are in Rome, we should do as the Romans do. Jadi kalau diartikan, ketika kita berada di Roma, kita sebaiknya bersikap seperti orang Roma. Nah, jadi ini adalah peribahasa ya, teman-teman, peribahasa Inggris. Ini kalau kita pendekkan kan subjeknya sama-sama we ya, otomatis anak kalimat bisa kita pendekkan. Dan karena predikatnya hanya berupa to be, ya hapus saja subjeknya, hapus saja predikatnya, tinggalkan conjunction sama informasi setelahnya to be, teman-teman. Nah, jadinya nanti, when in Rome, we should do as the Romans do. Ketika di Roma, kita sebaiknya bersikap seperti orang Roma. Nah, ini kalau di Indonesia kita bilangnya di mana langit di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, itu bunyinya kalau dalam bahasa Inggris ya ini teman-teman. When in Rome we should do as the Romans do. Itu ya. Nah, jadi diingat-ingat atau nanti mohon dicatat teman-teman. Jadi kalau misalkan adverb clause itu kalau dipendekkan conjunction harus tetap ada ya. Nanti tinggal setelahnya aja kita ganti. Subjek hilang. Nah, kemudian predikatnya kalau aktif jadi verb ing, kalau pasif jadi verb 3, kalau misalkan nggak punya arti hanya berupa to be, hapus teman-teman. Jadi tinggalkan conjunction sama informasi setelahnya to be-nya saja. Gitu ya. Nah, itu adalah pemendekan adverb clause. Nah, yang terakhir sekarang adalah pemendekan dari adjective clause. Ini yang paling sering keluar, teman-teman. Dari seluruh soal dependent clause, adjective clause ini sering keluar. Gitu ya. Dan pemendekan ini sebenarnya materi ini nyambung dengan materi kita hari ketiga. Teman-teman, boleh dicek lagi nanti di bagian latihan-latihannya. Sebenarnya sama, cuman cara penyampaiannya aja beda. Gitu ya. Karena sebenarnya enaknya bahasa Inggris itu terutama di grammar semuanya nyambung, teman-teman. Karena aturannya itu sebenarnya cuma satu, seperti itu. Nah, jadi adjektif atau kata sifat ya ketika dipendekkan itu hanya bisa atau yang bisa kita pendekkan di adjektif itu ketika conjunction dan subjek jadi satu. Alias conjunctionnya nanti langsung diikuti predikat, teman-teman. Jadi misalnya ada which, who, that langsung diikuti predikat itu boleh teman-teman pendekkan. Nah, cara memendekkannya nanti conjunction teman-teman harus hapus. Nah, karena conjunctionnya dihapus, otomatis predikat harus dirubah. Nah, kalau predikatnya aktif, dirubahnya jadi verb ing, conjunction hilang ya. Kalau misalnya predikatnya pasif, conjunction hilang, predikatnya jadikan verb 3-nya saja. Nah, kalau misalnya predikatnya hanya berupa to be yang nggak punya arti, conjunction sama to be teman-teman hapus. Tinggalkan informasi di setelahnya to be-nya itu. Nanti jadi apositif, teman-teman. Jadi informasi yang diapit 2 koma, di dalamnya nggak ada subjek predikat, itu namanya apositif. Teman-teman hapus nggak apa-apa itu kalau nggak ditanyakan. Karena dia hanya informasi tambahan saja. Namanya apositif itu, gitu ya. Nah, contoh kalau misalnya predikatnya aktif, teman-teman ya. Contohnya seperti ini. Tesla, which employs over 70,000 individuals worldwide, is renowned for its innovative electric vehicle technology. Tesla yang mempekerjakan, nah mempekerjakan dengan aktif ya, lebih dari 70.000 orang di seluruh dunia terkenal karena teknologi kendaraan listrik inovatifnya. Seperti itu teman-teman. Nah mendekannya nanti conjunction teman-teman hapus. Kemudian employees di situ kan karena aktif jadikan verb ing aja teman-teman. Nah jadinya nanti Tesla employing over 70,000 individuals worldwide is renowned for its innovative electric vehicle technology. Jadi Tesla yang mempekerjakan lebih dari 70.000 orang di seluruh dunia terkenal karena teknologi kendaraan listrik inovatifnya. Seperti itu. Nah itu kalau predikatnya aktif ya. Kalau predikatnya pasif ya jadikan verb 3 teman-teman. Contohnya Tesla which was founded in 2003
revolutionize the automotive industry with its pioneering electric vehicles. Jadi kalau diartikan Tesla yang dibuat atau yang didirikan gitu ya pada tahun 2003 itu merevolusionerkan industri otomotif dengan kendaraan listrik pertamanya. Nah, itu kan ada which was founded, yang didirikan, yang dimulai. Nah, jadi kalau mendekannya which-nya harus dihapus kalau di adjective clause, teman-teman. Nah, karena which-nya hilang, conjunction hilang, ya predikatnya juga harus dirubah. Nah, jadikan verb tiganya saja. Jadinya, Tesla, founded in 2003, revolutionized the automotive industry with its pioneering electric vehicles. Seperti itu. Jadi Tesla yang didirikan pada tahun 2003 merevolusioner eh, industri otomotif dengan kendaraan listrik pertamanya. Seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir, kalau misalnya predikatnya hanya berupa to be saja yang nggak punya arti itu ya, teman-teman, maka conjunction hilang, tinggal to be juga hilang. Jadi tinggalkan informasi di setelahnya to be saja. Contohnya seperti ini, teman-teman. Tesla, which is a pioneer in electric vehicles, leads in sustainable transportation. Tesla yang merupakan sebuah pioner atau pencetus dalam kendaraan listrik, memimpin dalam transportasi berkelanjutan. Nah, itu which sama isnya teman-teman hapus saja. Nanti jadi A positif gitu ya. Jadinya seperti ini. Tesla, a pioneer in electric vehicles, leads in sustainable transportation. Seperti itu teman-teman. Artinya sama dengan yang di atas. Dia cuma dia lebih pendek aja seperti itu. Nah, itu tadi. Nah, itu tadi adalah materi tentang anak kalimat atau dependent clause ya, teman-teman, dan juga abridgment atau reduction, pemendekan dari anak kalimat. Mungkin sebelum kita ke contoh soal, adakah yang pengen teman-teman tanyakan dulu? Silahkan kalau ada pertanyaan teman-teman. Semuanya, Mister. Boleh Mr. Habib, silahkan. Berarti ini nanti kita juga kadang-kadang perlu jeli sama meaning juga ya, Mister ya. Kan nggak perlu Betul tentang sekali, subjek Mister. subjek verb doang. Kalau misalnya teman-teman jeli dengan bentuk itu misalkan kita nggak tahu artinya, masih bisa ngenali. Dari bentuk, dari posisi kata yang teman-teman nggak tahu artinya itu bisa ditebak seperti itu. Cuman sekali lagi ya, untuk vocab itu kan vocab ya, teman-teman. Itu harus teman-teman latih. Teman-teman nanti akan terbiasa dengan oh tempatnya predikat itu di situ. Ketika latihan lagi, oh predikat lagi di situ, predikat di situ. Lama-lama teman-teman tahu kalau predikat pasti tempatnya di situ. Jadi kalau nanti ketika tes menemukan kata yang teman-teman nggak tahu artinya, tapi tempatnya di tempatnya yang biasanya teman-teman itu adalah predikat, ya sudah berarti itu adalah predikat seperti itu. Nah, tapi sekali lagi Mister itu perlu latihan. Sering latihan lah saran saya. Makanya saya selalu menyediakan teman-teman latihan seperti itu. Masih, Mister. Mister Oke, kepo, Mister. Tesnya kemarin gimana, Mister, hasilnya, Mister? Alhamdulillah. Jadi nanti aja ya, Mister. Saya akan share di setelah reading nanti. Jadi reading kan terakhir nanti akan saya jelaskan. Nanti juga saya cerita sedikit. Tapi nanti saya spill ya nilainya yang kemarin dapat berapa saya spill. Yang hari ini saya juga tes teman-teman. Nanti juga saya spill, gitu ya. Dan soalnya ternyata sama teman-teman. Jadi soal kemarin hari Sabtu pagi, hari Sabtu sore, sorry, saya tes itu hari Jumat, maksud saya hari Jumat pagi, hari Jumat sore, kemudian hari Sabtu pagi dan juga hari ini tadi soalnya sama. Nanti saya spill di akhir ya teman-teman. Kenapa kok saya bisa tes-tes gitu? Padahal kan harusnya kalau tes itu ada rentang waktunya. Nanti saya jelaskan. Saya spill juga ya. Kalau saya lupa mohon diingatkan. Tapi untuk materi hari ini gimana? Aman ya, teman-teman? Sekali lagi memang materi hari ini adalah materi paling sulit, paling rumit, paling kompleks, teman-teman di structure TOEFL. Eh, dan ini nanti kalau di kampus Inggris di tempat saya, bab ini tuh dibahas dalam waktu 1 bulan. Ya, dependent clause ini lebih tepatnya klausa, teman-teman. Nah, tapi di TOEFL ini sudah saya pilah-pilah yang perlu teman-teman pelajari saja. Karena saya nggak pengen teman-teman mempelajari sesuatu yang tidak diperlukan, yang tidak keluar ketika teman-teman tes nanti. Seperti itu. Silahkan Mister Giano boleh di unmute Mister. Eh, Makasih, Sir. Ya. Apakah yang dependent clause ini, yang reduction atau abridgment ini ada di soal yang
correction yang ke materi yang lalu Error di rap. analysis maksudnya? Iya, iya. Jawabannya banyak, Mister. Makanya nanti di soal-soal latihan akan saya masukkan juga untuk apa error apa namanya dependent clause tapi di error analysis. Tapi teman-teman tenang aja, kalau sudah terbiasa tuh enak kok teman-teman. Ternyata gampang, nggak sesulit yang teman-teman bayangkan. Saya tahu pasti bayangan teman-teman itu banyak banget sulit gitu. Tapi ketika tes nanti, walah ternyata cuman kayak gini tau gitu. Trust me guys. Cuman sekali lagi ya, mohon teman-teman sering-sering latihan. Karena kadang teman-teman itu akan lupa ketika menemukan variasi yang dibalik. Jadi misalkan yang salah tuh biasanya kita latihan conjunction-nya. Ternyata yang salah adalah di predikatnya. Nah, itu teman-teman akan dapatkan ketika latihan seperti itu dan variasi seperti itu pasti saya berikan di kalau misalkan nggak ada di kelas seperti ini nanti di latihan penunjang. Kalau nggak gitu di latihan yang lain. Ini ya buat teman-teman yang sudah subscribe ataupun bantu saya gedein YouTube channel ya. Nah itu pasti nanti akan muncul lah gitu di layar teman-teman seperti itu. Gitu, Mister. Jadi apakah keluar? Jawabannya iya. Jadi selain bab 1 sampai bab 8 error analysis ya, ada bab 10 juga. Nah, tapi sengaja saya taruh akhir bab 10 karena bab ini paling paling apa ya, teman-teman? Paling paling lengkap lah, paling banyak lah gitu. Karena dia mencakup bab 1, bab 2, bab 3, bab 6, bab 7. Jadi mencakup 5 bab. Jadi satu bab gitu, teman-teman. Tapi yang lebih kuat adalah di bab duanya, di bab conjunctionnya seperti itu. Cuman yang lain juga keikut ya yang saya sebutkan tadi, teman-teman. Oke, makasih, Mister. Sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silahkan. Izin bertanya, Sir. Silahkan, Miss. Eh, kalau yang di conjunction sini berarti letaknya di awal ya, Sir, bukan di tengah. Dan diberi koma sebelum apa ya itu? Setelah klausal yang kedua. Sebentar, maksudnya Miss apakah ini? Iya, Sir. Yang contoh yang sekarang ini. Pertanyaannya gimana, Miss? Kalau yang kemarin kan biasanya kayak saya melihat salah. Kayak saya membantu Bapak di yang di sana gitu. Berarti eh, dia conjunctionnya itu ada di tengah. Tapi kalau yang saya lihat ini kayaknya di awal gitu, Sir. Kayak word. Tergantung, Miss. Jadi adjektif itu fungsinya kan menjelaskan kata benda. Kata sifat itu fungsinya menjelaskan kata benda, Miss. Dan tadi saya sampaikan adjective clause itu CSP yang sebelumnya wajib ada kata bendanya. Nah, berarti pertanyaannya Miss adalah sebenarnya di mana peletakan adjective ini? Adjective clause ini maksud saya, CSP yang fungsinya sebagai adjective clause ini. Ya tergantung kata benda yang dijelaskan, Miss. Kalau bapaknya itu ternyata di depan, contohnya kan tadi Miss bilangnya, saya melihat bapak yang berada di sana itu. Misalnya seperti itu. Nah, bapak itu kalau ditaruh di depan juga bisa karena bapak itu kata benda, teman-teman. Bapak yang berada di sana itu menggunakan baju yang bagus, misalnya. Nah, itu kan di depan juga. Jadi peletakannya adjective clause itu tergantung maksud saya di mana benda yang dijelaskan itu. Nah, di sini yang dijelaskan kan si Tesla, teman-teman. Kebetulan di depan sebagai subjek dia. Nah, tapi apakah boleh adjective clause diletakkan di belakang? Jawabannya boleh. Misalkan saya bekerja untuk Tesla yang merupakan sebuah pencetus dalam kendaraan listrik. Titik, nggak masalah. Jadi tergantung benda yang dijelaskan di mana seperti itu, Mas. Baik, Sir. Kalau ini, Sir, apa tadi saya lihat juga beberapa pronoun ya, kayak it atau apa gitu. Itu semua letaknya di depan. Berarti apa namanya? Subjek utamanya itu berada di tengah. Untuk mengetahui bahwa itu adalah subjeknya, berarti subjek yang dimaksud adalah di tengah ya, Sir. Soalnya tadi karena conjunctionnya di awal, jadi langsung pakai pronoun gitu, Sir. Apakah maksudnya ini, Miss? Iya, Sir. Oke. Salah satunya juga kayak it was. Oke, saya jelaskan, Miss. Untuk anak kalimat adverb ini, teman-teman, sebenarnya itu kan tempatnya di belakang, ya kan? Nah, kalau misalkan adverb itu diletakkan di depan, apakah boleh kita pakai pronoun padahal dia baru disebutkan di belakangnya gitu? Jawabannya tidak Iya. apa-apa, karena dia adalah
dipindah gitu teman. Sebenarnya dia itu tempatnya di belakang. Kalimat itu kalau urut ya, kalau misalnya nggak dibolak-balik itu adalah subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, cuman keunikan dari keterangan ini adalah dia boleh teman-teman pindah di sini. Itu nggak masalah. Syaratnya dikasih 2 koma ya. Teman-teman pindah ke depan juga nggak apa-apa. Syaratnya dikasih koma sebelum subjek. Seperti itu di belakang juga nggak masalah. Tempat umumnya atau tempat utamanya adalah di belakang seperti itu. Nah, terus gimana kalau misalkan keterangan itu berupa CSP atau anak kalimat, bolehkah pakai pronoun? Ya jawabannya boleh. Karena ketika dia di belakang seperti ini kan dia sudah menggantikan benda di subjek atau objek. Nah, ketika diganti di depan nggak masalah, di menggunakan pronoun tetap nggak masalah. Lagian dia juga anak kalimat, teman-teman. Kalimat utuh itu kalau misalnya nggak ada anak kalimat itu nggak apa-apa. Ini kalau teman-teman hapus itu nggak masalah. Ya, tapi beda dengan anak kalimat. Ketika tidak ada induk kalimatnya, itu tidak akan selesai informasinya. Seperti itu. Makanya yang di induk kalimat, kalau bisa jangan pakai pronoun. Jadi yang dikalahkan atau yang digantikan menjadi pronoun itu yang di anak kalimat, terutama adverb clause ya. Seperti itu, Miss. Oh, berarti kalau disingkat begini, Sir, kayak when unveiling atau when discovered, kita langsung yang dimaksud itu adalah Teslanya ya, Sir. Atau kalau nggak radiumnya gitu ya, Sir. Yang dimaksud. Nah, Karena kalau diringkas kita nggak tahu tuh yang dimaksud apa. Jadi ini kan keterangan Mas ya. Keterangan itu menjelaskan siapanya seperti itu. Karena di sini kan yang ketika meluncurkan maksud saya maaf. Ketika meluncurkan model S di tahun 2012 itu siapa? Yang dijelaskan ini apa? Kalau misalkan yang dijelaskan Tesla ya jangan jauh-jauh karena dia keterangan boleh sih Miss. Karena keterangan itu bisa dimanapun, nggak masalah. Ditaruh di depan, taruh pun di belakang, jauh dari yang dijelaskan pun juga nggak masalah. Ini kalau teman-teman pindah ke belakang juga nggak apa-apa. Artinya pun sama nanti. Tesla set a new standard for electric vehicles when unveiling the Model S in 2012. Sekali lagi, keterangan itu boleh depan, boleh belakang, nggak masalah. Artinya tetap sama. Seperti itu. Baik, Sir. Makasih, Sir. Oke, jadi ini pemendekan ya. Jadi kalau sudah ada conjunctionnya, itu yang dipendekkan. Kalau yang induk kalimatnya nggak bisa, teman-teman pendekkan nggak bisa. Seperti itu yang bisa diotak-atik atau kita rubah-rubah tanpa merubah arti ya. Jadi merubah bentuknya saja itu adalah yang anak kalimat yang susunannya CSP. Seperti itu. Sekali lagi itu jangan dihafal ya teman-teman. Mohon nanti ketika setelah kelas rekamannya di-review kembali, dicatat di buku teman-teman untuk memperkuat pemahamannya ketika teman-teman latihan sambil membuka catatan teman-teman. Gitu ya. Nanti kalau pas nyatet ada yang bingung atau lupa ketika mendengarkan kok masih bingung, teman-teman tanyakan lewat Japri. Gitu ya, karena kalau belum paham kok teman-teman tulis ya percuma. Nanti ketika dibuka pasti bingung lagi teman-teman. Tapi kalau sudah paham mohon langsung ditulis. Kalau nggak ditulis nanti eh, hilang atau bingung lagi seperti itu. Nah ini kebetulan kemarin yang saya tes itu di bagian listening itu ngomongin tentang memori ini teman-teman. Jadi ada namanya sensory apa gitu. Terus ada short term memory sama long term memory. Nanti kita di akhir sharing-sharing itu. Nanti bagaimana teman-teman bisa mengakses soal-soal yang saya dapatkan kemarin dan lain-lain nanti saya jelaskan di akhir gitu ya. Karena enak banget teman-teman belajar dari soal aslinya itu lebih lebih bagus, lebih menjamin daripada kita belajar lewat soal-soal prediksi kayak di buku Longman, kayak misalkan yang lain-lain itu lebih enak ketika kita belajar yang resmi dari soal yang benar-benar buatan mereka seperti itu. Oke, sebenarnya tidak ada pertanyaan ya untuk bab ini. Nah, sekarang kalau gitu kita ke contoh soalnya, teman-teman. Jadi penerapan yang kita pelajari hari ini ke contoh soal structure. Contoh pertama, caranya sama. Teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat are, subjeknya tomatoes. Kemudian ada predikat are used, subjeknya adalah they. Nah, karena subjek predikat ada dua, kita membutuhkan conjunction atau konektor dari kelas kata conjunction. Nah, masalahnya di sini adalah conjunctionnya ada dua, teman-teman. Ya, kalau yang alpha sama bravo nggak bisa. Even itu kelas katanya adverb, ya, keterangan, teman-teman. Nggak bisa keterangan jadi conjunction nggak bisa menghubungkan dua SP nggak bisa. Nah, hati-hati yang Bravo. Because sama because of itu saya bedakan di hari kedua. Maksudnya saya sampaikan perbedaannya di hari kedua.
gitu ya, bahwa because itu conjunction, fungsinya sebagai konektor di kalimat. Kalau because of itu preposition, teman-teman. Fungsinya hanya membentuk keterangan aja. Nah, kalau because of teman-teman paksakan masuk ke titik-titik, tomato subjeknya jadi keterangan. Kita nanti kehilangan subjek dari are, kehilangan conjunction juga. Jadi salahnya jadi banyak, jadi double. Ya, jadi yang bravo nggak bisa. Nah, masalahnya sekarang ada dua conjunction dan kita butuh conjunction di situ. Dan conjunction selain fanboys ya, karena titik-titiknya di depan, teman-teman. Dua-duanya juga selain fanboys. Terus bagaimana kita bisa mengetahui atau menjawab eh, soal seperti ini? Nah, teman-teman pastikan CSP-nya ini nanti fungsinya sebagai apa? Ya, kalau kita lihat cara menentukannya, teman-teman lihat induk kalimatnya. Yang nggak pakai conjunction itu namanya induk kalimat atau independent clause, teman-teman. Atau main clause gitu ya, klausa inti. Nah, di situ ada subjek yaitu they, predikatnya berupa pasif. Nah, kalau predikat pasif kan udah fix nggak boleh punya objek, teman-teman. Ya kan, berarti yang bisa dimasukkan di situ hanyalah keterangan. Artinya CSP-nya nanti menjadi adverb clause. Nah, di antara Charlie atau Delta yang termasuk ke dalam conjunction-nya adverb clause adalah yang Charlie. Karena kalau yang Delta itu ada dua ya, teman-teman. That itu kalau dia artinya yang itu adjective clause. Nah, nggak bisa, alasannya ada dua. Yang pertama, adjective clause sebelumnya wajib ada bendanya yang dijelaskan. Yang kedua, kalau kita pakai that yang artinya yang, setelahnya salah satu harus hilang, entah subjek atau objek. Nah, kalau predikatnya tidak butuh objek seperti ini, maka yang harus hilang harusnya adalah subjeknya. Nah, berarti that yang artinya yang atau miliknya adjective clause tidak bisa kita masukkan di sini, teman-teman. Gitu ya. Kemudian that juga bisa diartikan bahwa itu miliknya noun clause. Nah, kalau that yang artinya bahwa atau noun clause setelahnya tidak boleh ada yang hilang. Nah, itu memang tidak ada yang hilang, teman-teman. Tapi kalau that artinya bahwa kita masukkan di sini, itu fungsinya sebagai apa? Kalau dibilang subjek, predikatnya yang mana nanti? Kan itu langsung nabrak koma setelah CSP-nya, teman-teman. Ya kan? Nggak bisa subjek predikat bisa satu koma, nggak bisa. Dan di soal sudah ada subjek. Nah, kalau misalkan noun clause itu kita bilang objek, objeknya apa? Kan sebelumnya nggak ada predikat yang butuh objek, tidak ada juga preposisi, teman-teman. Jadi yang delta nggak bisa, gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, although tomatoes are botanically fruits, they are commonly used as vegetables in cooking. Jadi kalau diartikan, meskipun tomat eh, secara botani merupakan buah-buahan, mereka biasa digunakan sebagai sayur-sayuran dalam masak-memasak seperti itu atau dalam masakan lah seperti itu. Itu ya. Contoh kedua, teman-teman, caranya sama. Teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata is presented. Subjeknya adalah the Primetime Emmy Award. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap ya. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Kalau kita lihat yang alfa, nah ada subjek predikat lagi nggak bisa. Ini materi kedua ya, materi hari kedua. Salah teman-teman. Kalau ada dua SP di kalimat, kita membutuhkan satu conjunction sebagai konektor. Kalau yang Bravo di situ ada conjunction subjek predikat, tapi teman-teman harus hati-hati karena conjunction yang dipakai di situ adalah which, yang mana setelahnya salah satu harus hilang. Nah di situ predikatnya is itu tidak butuh objek teman-teman. Gitu ya. Nah makanya kita nggak butuh it lagi. Karena kalau misalkan kata kerjanya tidak butuh objek, kan memang nggak ada objeknya. Jadi yang harus dihilangkan subjeknya. Sebenarnya bukan dihilangkan ya, tapi jadi satu sama conjunction which ini teman-teman. Jadi conjunction which ini sebagai conjunction juga sebagai subjek seperti itu. Jadi yang Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie di situ ada conjunction which, yang mana dia sekaligus menjadi subjek ya. Predikatnya adalah is. Nah, kemungkinan jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Kita tahan dulu ya. Kalau yang Delta di situ ada conjunction miliknya adjective clause yaitu which menjelaskan kata benda recognition ini ya. Nah, setelahnya ini kan nggak ada predikat lagi, teman-teman. Ya nggak bisa adjective clause itu kalau dipendekkan conjunction harus hilang. Kalau nggak ada predikat, conjunction juga harus nggak ada. Kalau ada predikat harus ada conjunction. Seperti itu. Itu untuk adjective clause. Nah, berarti fix jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the Primetime Emmy Award, which is a recognition for excellence in television programming, is presented annually. Jadi kalau diartikan penghargaan Primetime Emmy yang merupakan sebuah pengenalan atau apa ya, rekognisi itu pengakuan. Sebuah pengakuan untuk pencapaian dalam program televisi itu disajikan setiap tahunnya.
atau disajikan tahunan. Ya setiap tahun lah maksudnya seperti itu. Itu ya. Oke, jawabannya Charlie. Contoh terakhir nomor 3, teman-teman ya. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada kata indicates. Subjeknya adalah data, ya kan? Ada conjunction that. Subjeknya adalah a fifth of the program. A fifth of the projects. Kemudian predikatnya adalah face, artinya menghadapi. Nah, berarti kalimat sudah lengkap ya. Subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Berarti yang alpha nggak mungkin teman-teman, nggak bisa ya. Karena predikatnya nanti ada 3. Sedangkan conjunction cuma 1. Jadi nggak bisa gitu ya. Kalau yang bravo, involve itu juga sama. Itu kan predikat lagi teman-teman. Nah, nanti predikatnya jadi double. Jadi ada 3 gitu ya. Sedangkan conjunction cuma 1 nggak bisa. Di sini nggak bisa kita masukkan predikat lagi teman-teman. Kalau yang Charlie involving, nah itu bukan predikat dan dia aktif. Ya ini kayak mirip materi hari ketiga teman-teman. Ya kan? Nah setelahnya ada objeknya. Berarti fix di sini kita butuh kata kerja yang tidak butuh predikat dan aktif. Yaitu yang Charlie ini. Nah sebenarnya verb ing yang berdiri sendiri itu pemendekan teman-teman dari adjective clause. Kalau kita panjangkan ya itu adalah which. Nah, karena di sini fakta ya, pakainya verb SIS. Pakainya adalah verb satu karena benda yang dijelaskan adalah jamak gitu ya. Jadi which involve. Nah, seperti ini. Ini kalau dipanjangkan, teman-teman. Nah, nanti artinya sama dengan involving ini. Nah, kita tahan dulu yang Charlie ya. Kalau yang delta di situ ada conjunction which. Nah, conjunction which itu salah satu harus hilang, teman-teman. Sedangkan di setelah titik-titik kan sudah ada objek ya. Infrastructure development itu kan objek. Maka yang harusnya hilang adalah subjeknya. Tapi di situ ada subjeknya yang nggak bisa, pemborosan ya. Karena which ini merangkap sekaligus jadi subjek, teman-teman. Oke, jadi fix jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, data indicates that a fifth of the projects involving infrastructure development face delays. Jadi kalau diartikan, data itu menyatakan bahwa atau menunjukkan bahwa 1/5. Jadi kalau teman-teman menemukan ada one fifth, ada ini namanya apa ya teman-teman, fraction atau seper-seper lah gitu ya. Jadi a fifth itu 1/5 dari proyek-proyek yang melibatkan pengembangan infrastruktur itu menghadapi delays. Delays itu apa teman-teman? Keterlambatan seperti itu. Jadi menghadapi keterlambatan-keterlambatan, molor lah gitu. Jadi mangkrak lah seperti itu teman-teman. Itu ya. Nah jawabannya adalah yang maaf teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie seperti itu. Nah, sekarang mari kita lanjut ke giliran teman-teman. Sekali lagi ya, karena kita belajar jangan takut salah teman-teman. Untuk mic-nya saya mute dulu, mohon izin teman-teman ya. Sekali lagi jangan takut salah, dicoba dulu waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke guys, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat dan saya lihat ada jawaban Alfa ini yang tadi ya. Bravo, bravo, semuanya menjawab bravo ternyata. Oke, kita cek bareng teman-teman. Cari predikatnya dulu. Di situ ada kata is, subjeknya adalah genetic engineering ya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, berarti kalimat sudah lengkap ya. Di situ ada subjek predikat lagi nggak bisa ya, teman-teman nanti double nggak ada conjunction nggak bisa. Kalau yang bravo, nah kemungkinan jawabannya adalah yang bravo dan saya lihat teman-teman jawab bravo tadi saya lupa ya. Nah ini kalau kita panjangkan itu sebenarnya dari urutan which kata benda eh, apa namanya yang dijelaskan adalah genetic makeup of organisms. Berarti nah ini antara ini yang dijelaskan kalau misalkan organismenya ya teman-teman. Berarti which alter pakai verb satu. Karena dia jamak ya. Which alter genetic traits seperti itu. Nah, ini saya singkat.
GT itu genetic traits gitu ya, teman-teman. Seperti itu. Jadi kita tahan dulu yang Bravo. Kalau yang Charlie ada subjek predikat lagi, nggak ada conjunction, nggak bisa. Kalau yang Delta ada subjek predikat lagi, nggak ada conjunction, nggak bisa. Ya udah fix jawabannya adalah yang Bravo, teman-teman. Itu ya. Nanti kalau dibaca, genetic engineering is a technique used to modify the genetic makeup of organisms, altering genetic traits. Jadi kalau diartikan kurang lebih, eh, apa ya, genetic engineering itu berarti teknik gitu ya, teknik genetika merupakan sebuah teknik atau metode yang digunakan untuk memodifikasi penyusun genetik dari organisme-organisme yang merubah sifat-sifat genetiknya. Yang merubah sifat-sifat genetik atau karakteristik-karakteristik genetik seperti itu. Itu ya, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright guys, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Delta, Delta, ada juga Alpha, ada juga Bravo, ada juga Cari. Lengkap berarti ya, A, B, C, D. Oke, mari kita cek bareng kalau gitu teman-teman. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada predikat set ya. Subjeknya adalah Colin Powell, teman-teman. Ada conjunction that, subject leadership, kemudian predikat is solving. Nah, berarti nggak ada masalah ya. Kalimat sudah lengkap, subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Nah, titik-titik di antara dua koma nih. Berarti ini tempatnya apa? Setelah kata benda. Bisa aja adjective clause, teman-teman. Ya, kita cek aja. Oh, ini keterangan ternyata. Pakainya conjunction when semuanya. Ini semuanya conjunction ya, teman-teman. When ini. Nah, dia adalah conjunction miliknya adverb clause. Seperti itu. Kalau yang alpha, nah assign di sini ini verb 3, teman-teman. Ya, sorry. Ini adalah verb 3, berarti dia pasif ya. Nah, ini kalau kita panjangkan, adverb clause itu kalau dipanjangkan jadinya when, subjeknya adalah he ya. When he, lampau ya teman-teman, berarti when he was signed. Sorry, when he was assigned. Assign itu artinya ditugasi atau ditugaskan gitu ya teman-teman. Nah, jadi kemungkinan jawabannya adalah yang alpha. Kita tahan dulu tapi ya. Kalau yang bravo ada subjek, nah, tapi tidak ada predikat, teman-teman. Ya, kalau misalnya apa namanya adverb clause itu conjunction subjek ya harus ada predikat. Nah, verb 3 itu nggak bisa jadi predikat gitu ya. Jadi nggak bisa yang bravo. Kalau yang Charlie, nah, when to verb 1 itu miliknya noun clause, teman-teman. Pemendekan ya, pemendekan atau reduction dari noun clause. Di sini kalau kita masukkan noun clause fungsinya sebagai apa kan tidak jelas. Gitu ya. Noun clause itu kalau nggak subjek ya objek, teman-teman. Di soal sudah ada subjek. Gitu ya. Jadi yang Charlie tidak bisa, nanti subjeknya double jadinya. Kalau yang delta assigning itu dia aktif ya, sedangkan di setelah titik-titik tidak ada objeknya, teman-teman. Materi kita hari ketiga. Oke. Jadi kita tidak bisa memasukkan yang aktif. Karena assign itu artinya menugasi atau menugaskan. Itu kan butuh objek, teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, Colin Powell, when assigned to discuss leadership, said that leadership is solving problems. Jadi kalau diartikan, Colin Powell ketika ditugasi untuk membahas leadership atau kepemimpinan, berkata bahwa kepemimpinan itu menyelesaikan masalah. Seperti itu. Sebentar, sepertinya Mr. Giano ingin bertanya, boleh di-unmute. Silahkan, Mister. Terima kasih, Sir. Ini soal ini kan yang saya terkecoh kan, yang soal sebelumnya kan hampir sama dengan soal ini. Jadi saya kira itu when assign itu di verb satu kan. Oh, boleh jadi verb 3 ya, Sir? Atau bagaimana karena dia pasif? Yang tadi, Mister ya. Jadi, kalau misalkan adverb clause, teman-teman, ketika kita pendekkan,
Nah ini teman-teman, ketika dipendekkan contohnya ya yang awalnya adalah when it was discovered, it-nya itu kembalinya ke radium. Nah kalau yang tadi kan kepada Colin Powell ya, makanya pakai he tadi teman-teman. Oke, nah kalau ini kan radium, radium kan benda mati ya. Tapi kalau Colin Powell tadi kan manusia, seperti makanya pakai he. Kalau ini pakainya it. Nah ketika kita pendekkan, ketika predikatnya be verb 3 atau pasif seperti ini, maka jadinya nanti when diikuti verb 3 teman-teman. Artinya sama ketika ditemukan. Seperti itu, Mister. Oke, oke, Sir. Oke, oke, Sir. Tadi Dapat ya? agak terkait. Iya, Enggak iya, apa-apa, sudah. karena saya paham teman-teman karena baru pertama kan ketemu pemendekan anak kalimat, eh, terutama buat yang teman-teman baru benar-benar baru pertama. Itu pasti nanti ketika latihan sering terpleset, that's alright. Ya, nanti tapi teman-teman, tapi sekarang Mister Giana gimana? Sudah dapat ya Mister ya? Jadi kalau dipendekkan adverb clause itu kalau pasif tinggal conjunction sama verb tiganya aja Mister. Oh, siap, Sir, siap, Sir. Sudah Aman ya. mengerti. Alright. Nanti mohon dibiasakan latihan supaya nanti di luar kepala Mister itu nanti akan langsung paham-paham sendiri seperti itu. Ketika tes jadi insting nanti. Oke, silakan dilanjut lagi. Sebentar, saya mute dulu teman-teman ya. Nah, sekarang di error analysis ini bagian bab 9 tapi masuk ke dalam chapter 10 juga dependent clause. Silakan jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat dulu. Kemudian nanti kita bahas bersama ya. Dan saya lihat ada jawaban delta. Delta, delta. Sepertinya semua menjawab delta. Alright, let's check it out guys. Kita cek bareng ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, the Earth stratosphere tunggal ya karena subjeknya is. That's alright, it's correct guys. Yang alpha nggak ada masalah. A layer, layer itu tunggal, nggak ada masalah ya karena ada e-nya. Kemudian ada of the, nggak ada masalah karena benda nggak boleh punya objek, makanya dipisah dengan preposisi teman-teman. Jadi yang berapa nggak ada masalah. Of the atmosphere containing, karena tadi sudah ada predikat is, nggak boleh ada predikat lagi ya. Jadi contain-nya harus dirubah kalau nggak verb ing verb 3, tergantung aktif atau pasif. Karena di situ ada objeknya, dia pakainya aktif. Jadi yang Charlie nggak ada masalah, sudah benar. Nah, berarti jawabannya adalah yang delta. Influences itu kan verb SES, teman-teman. Hanya bisa jadi predikat ya. Sedangkan tidak ada conjunction. Tiba-tiba muncul predikat ini. Nggak ada subjeknya juga. Jadi yang delta tidak bisa. Ini sebenarnya adalah kita di situ butuhnya kata kerja yang tidak bisa jadi predikat dan karena ada objeknya, jadi harus cari yang aktif, yaitu verb ing, teman-teman ya. Itu kalau jadinya harusnya influencing. Itu kalau dipanjangkan sebenarnya itu di sini ada which. Influence di situ yang dijelaskan adalah mana ini layernya ini ya teman-teman, layer of the atmosphere ini berarti tunggal, berarti influences, which profoundly influences. Nah tapi di adjective clause ketika which itu dihapus alias dipendekkan, maka predikat juga nggak boleh ada karena conjunction hilang teman-teman. Nah terus predikatnya diapain? Kita ganti tergantung aktif atau pasifnya. Karena dia ada objeknya kan berarti aktif ya, makanya harusnya adalah verb ing. Seperti itu. Itu ya teman-teman. Jadi kalimat yang benar, the Earth's stratosphere is a layer of the atmosphere containing ozone, profoundly influencing ultraviolet radiation absorption. Jadi kalau diartikan, stratosfernya bumi merupakan sebuah lapisan dari atmosfer yang terdiri dari ozon atau yang memiliki ozon yang sangat mempengaruhi penyerapan radiasi ultraviolet. Seperti itu. Oke lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah ya teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang silahkan.
Oke, waktunya sudah habis ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, Charlie, semuanya menjawab Charlie. Dan betul sekali jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Ini sebenarnya misalkan kalau teman-teman nggak tahu benernya apa gitu ya, teman-teman bisa hitung aja predikat di sini. Ini predikatnya kebanyakan satu, ya. Ada are, ada connect, nggak ada conjunction, nggak bisa. Nah, yang digarisbawahi adalah connect-nya, bukan are-nya. Berarti yang salah ya connect-nya itu, teman-teman. Nah, itu harusnya diganti menjadi connected ya. Di situ kita tidak butuh kata kerja predikat. Nah, kata kerja yang tidak bisa jadi predikat kan ada tiga. Kalau nggak verb ing, to verb satu ya, verb tiga, teman-teman. Nah, bedanya kalau verb tiga pasif tidak boleh ada objeknya kalau dia butuh objek ya. Kemudian kalau verb ing sama to verb satu itu aktif. Kalau dia butuh objek ya harus dikasih objek. Nah, connect itu kan butuh objek, teman-teman. Artinya menghubungkan. Di situ tidak ada objeknya, maka harus dibentuk menjadi pasif tapi yang bukan predikat. Jadi verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Jadi jawabannya connected ya, itu sebenarnya pemendekan teman-teman verb 3-nya itu. Dari kata which are connected gitu ya, karena dia menjelaskan pairs of lungs. Gitu ya. Jadi which are connected, yang dihubungkan atau yang terhubung ke trakea seperti itu. Itu ya teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nice. Ke nomor 8. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Saya lihat ada jawaban bravo, bravo. Semuanya menjawab bravo dan betul sekali. Jawabannya adalah bravo, teman-teman. Alasannya sederhana, what itu adalah conjunction miliknya noun clause. Nah, ini noun clause ditaruh di sini ini kan gak jelas banget fungsinya sebagai apa, teman-teman. Ya kan? Karena setelahnya tidak ada predikat, artinya dia bukan subjek. Sebelumnya ada koma, nggak masa koma punya objek kan nggak bisa, teman-teman. Gitu ya. Jadi ini harus dirubah menjadi adjective clause karena sebelumnya kan kata benda ya, teman-teman. Nah, yang adjective clause yang setelahnya bisa langsung diikuti predikat ya pakainya which yang ada koma sebelumnya ya. Dan yang dijelaskan itu kan selain manusia, teman-teman. Jadi pakainya itu harusnya which. Kalimat yang benar, the largest bird is the ostrich, which may be more than 9 feet tall and weigh over 300 pounds. Jadi kalau diartikan, burung terbesar itu burung unta yang bisa saja lebih dari 9 kaki tingginya dan berbobot lebih dari 300 pounds. Seperti itu. Lanjut ke nomor 9, guys. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Charlie. Charlie semuanya menjawab Charlie ya. Oke, kita cek bareng teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, provided itu verb 2, ada objeknya ya di situ sebagai predikat. For many of, nah ini kepemilikan gak ada masalah yang bravo teman-teman. Kemudian whose, nah yang salah adalah yang Charlie. Whose itu artinya yangnya teman-teman. Nah ini kalau nggak ada kata benda setelahnya, ngartikannya gimana? Masa yangnya sering menggambarkan ya apanya? Masa yangnya kan gak enak teman, tiba-tiba yangnya gitu. Lukisan-lukisannya Edward Hoppers, yangnya sering menggambarkan kan gak enak. Nah ini harus dikasih kata benda atau kalau nggak gitu pakai which aja. Kalau which nggak perlu pakai kata benda teman-teman. Dia langsung boleh diikuti predikat karena ada objeknya ya. Jadi yang halus hilang adalah subjeknya. Sebenarnya nggak hilang jadi satu sama conjunction which-nya itu. Jadi harusnya kalimatnya berbunyi, the New York City skyline provided inspiration for many of Edward Hopper's paintings, which are often
depicting urban solitude. Jadi kalau diartikan kurang lebih skyline itu berarti apa bahasa Indonesia teman-teman? Mungkin ini ya, pemandangan dari langit gitu. Jadi pemandangan dari langit New York City itu memberikan inspirasi untuk banyak dari lukisan-lukisannya Edward Hoppers yang sering menggambarkan solitude itu kesendirian atau kesepian dari kota. Jadi kota itu kelihatannya ramai ternyata itu sepi gitu teman-teman maksudnya. Ya mungkin teman-teman ada yang dari kota terus banyak orang tapi pernah ngerasa kayak sendiri. Nah maksudnya mungkin seperti itu. Karena mungkin orang-orang di kota itu lebih individualis mungkin ya teman-teman. Makanya kita ngerasa sendiri di kota. Karena di lukisan itu kan kadang deep gitu pesannya. Oke lanjut ya ke nomor terakhir. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Saya lihat semuanya menjawab bravo. Mari kita cek bareng teman-teman. Tarik dari depan, solar energy is, nah kata benda tidak bisa dihitung ya, pakainya is nggak ada masalah. A renewable resource, nah resource itu nggak ada S-nya, artinya dia tunggal, pakai a nggak ada masalah yang alpha teman-teman. Nah, yang salah adalah yang Bravo. Renewable resource itu kan sumber daya alam yang bisa diperbarui. Itu kan benda mati, teman-teman. Bukan intinya bukan manusia ya. Ya kita nggak boleh pakai who. Harusnya pakainya adalah which. Seperti itu. Jadi kalimat yang benar, solar energy is a renewable resource which is for all practical purposes inexhaustible. Jadi kalau diartikan tenaga matahari merupakan sebuah sumber daya alam yang bisa diperbarui yang untuk segala jenis tujuan tidak bisa habis seperti itu. Atau tak terbatas gitu ya, teman-teman. Nah, itu tadi kurang lebih untuk materi anak kalimat ya, teman-teman atau dependent clause. Mohon nanti di-review kembali. Mungkin sambil saya absen nih. Kalau teman-teman ada pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan, boleh ditanyakan dulu, boleh ditulis, boleh di unmute ya. Tapi nanti saya responnya setelah saya mengabsen sebentar teman-teman. Saya absen sebentar. Oke, sudah selesai terabsen. Silahkan kalau teman-teman ada pertanyaan boleh di-unmute Jadi, Sir, begini, cuma mempertegas saja. Jadi, ya. Hud itu jadi dipakai untuk manusia. Kalau wits itu dipakai yang bukan manusia ya, Sir. Betul, benda yang dijelaskan ya, Mister. Jadi benda sebelumnya itu Oke. Kalau whose itu non bebas. clause. Ya, Whose itu non clause kepemilikan, Mister. kepemilikan yang Adjective clause itu. Bisa adjective clause, adjective bisa clause, noun clause. Jadi kalau bukan noun non clause, clause. kalau noun clause artinya yang bendanya gitu. Sorry, kalau noun clause artinya bendanya siapa. Kalau adjective clause artinya yang bendanya. Seperti itu, Mister. Jadi beda arti Oh, nanti. oke, Sir. Ya, makasih, Sir. Makasih. Cuma Alright. recall aja, Sir. Oke, nggak apa-apa nanti bisa sambil eh, mereview juga ya Mister ya. Sambil mereview videonya, sambil menulis, mohon eh, apa ya dicatat apapun yang menurut teman-teman itu bakal keluar. Nanti pasti teman-teman akan berguna kok, pasti teman-teman. Yang saya sarankan itu karena saya dulu nyesel nggak saya catat gitu. Nah, terus saya catat itu ternyata rasanya beda banget. Nah, itu saya spill ke teman-teman enak banget kalau kita nyatet itu beda dengan kalau kita nggak nyatet. Ketika latihan nanti teman-teman sambil lihat catatan nggak apa-apa, mumpung masih bisa. Dan itu lebih ingat di memori teman-teman daripada kalau kita harus hafalan aja atau nginget-nginget aja teman-teman. Silakan, teman-teman kalau ada pertanyaan boleh jangan sungkan-sungkan, teman-teman. Izin bertanya, Sir, Silakan, terkait Yes. yang terakhir tadi, Sir. Soal yang terakhir. Iya, Sir.
Situ kan ada who is. Nah, yang ingin saya tanyakan yang who is-nya itu tiba-tiba koma, terus lanjut ke for all practical. Itu kalau set conjunction terus to be gitu boleh, Sir? Nggak apa-apa, Miss. Itu keterangan. Sekali lagi, teman-teman. Keterangan itu boleh teman-teman letakkan dimanapun. Ya, awalnya di belakang gitu. Tapi SPOKK-nya itu sebenarnya tempatnya di belakang. Tapi sekali lagi, keterangan itu ditempatkan di tengah pun nggak apa-apa. Ditempatkan di sini pun nggak apa-apa. Ditempatkan di paling depan. Jadi, for all practical purposes itu teman-teman pindah ke sini juga nggak masalah. Syaratnya dikasih koma ya. Sekali lagi, keterangan kalau tidak pada tempatnya, maksudnya tempat awalnya kan di belakang, teman-teman. SPOK. Nah, kalau tidak di belakang dikasih koma. Contohnya ini kan dipindah di tengah-tengah ya, dia diapit 2 koma. Karena salah satu fungsi koma itu selain menambahkan informasi yang penting, mengapit apa namanya, mengapit keterangan yang dipindah kemana-mana itu teman-teman. Jadi itu teman-teman pindah ke depan juga boleh. Misalnya, for all practical purposes, solar energy is a renewable resource which is inexhaustible. Artinya sama nanti. Untuk seluruh tujuan-tujuan praktis, jadi untuk dipakai sehari-hari maksudnya gitu ya. Tenaga matahari itu merupakan sejenis sumber daya alam yang dapat diperbalui yang tidak pernah habis. Taruh di belakang juga nggak apa-apa, teman-teman. Tenaga matahari merupakan sejenis sumber daya alam yang bisa diperbarui yang tidak pernah habis untuk semua tujuan praktek atau semua tujuan praktis lah seperti itu. Baik, Sir. Kalau seandainya who is-nya itu di paling akhir, nggak bisa, Sir. Nah, sekali lagi ini adjective clause. Adjective clause itu tergantung benda yang dijelaskan. Nah, jadi kalau apakah bisa di akhir ya tergantung ini yang dijelaskan. Nggak boleh dipisah, Miss. Ini kalau dipisahin nanti jadi jelasin yang lain, yang beda. Gitu ya. Jadi kalau eh, renewable resource-nya di sini ya adjective clause wajib di sini, teman-teman. Nggak boleh teman-teman lempar-lempar kemanapun gitu. Jadi adjective clause itu di mana letaknya itu bergantung sama benda yang dijelaskan. Mungkin pertanyaannya boleh nggak keterangannya itu dipindah di sini, Sir? Jawabannya nggak masalah. Karena sekali lagi keterangan dimanapun nggak apa-apa. Syaratnya kalau nggak pada tempatnya jangan lupakan ini teman-teman. Koma ini. Seperti itu. Jadi nanti renewable resource, koma, for all practical purposes, koma. Nah, tapi secara arti nggak enak nanti teman-teman. Jadi secara arti nggak enak. Jadi eh, apa namanya? Sebenarnya boleh ya, tapi secara arti nanti nggak enak. Seperti itu. Makanya itu ditaruh di setelahnya is supaya tidak mengganggu artinya. Seperti itu, Miss. Tapi secara bentuk nggak apa-apa. Itu Miss taruh di sebelumnya who itu for all practical purposes nggak masalah. Baik, Sir. Makasih, Sir. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Ada pertanyaan nih dari Miss. Oh, izin lah. Boleh, teman-teman yang sudah mungkin ingin leave, boleh teman-teman, nggak masalah. Tapi kalau ada pertanyaan juga nggak apa-apa ditanyakan dulu. Maaf, Sir. Kayaknya saya tadi sempat lihat soal penunjang, latihan penunjang gitu, Sir. Nah, di situ ada entah itu conjunction atau kayak semacam who atau what gitu, Sir. Terus setelahnya itu ada to be dan nggak diakhiri kalimat yang lain. Jadi akhirnya itu to be gitu, Sir. Apa yang saya salah lihat atau gimana ya, Sir? Apa ada yang kayak gitu, Sir? Bisa sih, pokoknya sebentar. Kalau misalnya what is terus titik nggak bisa, Miss. Jadi gini Kalau teman-teman. conjunction lain, Sir. Tapi akhirnya itu to be gitu, nggak ada kalimat lagi setelahnya. Kalau conjunction lain bisa, biasanya misalkan like. Ini contoh aja tapi dari lagu ya teman-teman. I like the way you are. Itu kan bisa. The way itu conjunction teman-teman. Jadi itu keterangan ya. Jadi saya menyukai Anda sebagaimana Anda. Jadi apa adanya artinya itu the way you are. Nah itu kan conjunction subjek predikat seperti itu. Nah setelahnya ditaruh di akhir nggak masalah, Miss. Tapi kalau misalkan saya nggak tahu soalnya ya saya bingung juga maksudnya Miss yang mana apakah boleh Di tidaknya. ini soal error analisis di situ saya lihat, oh saya memilihnya yang itu yang salah, soalnya kok tiba-tiba diakhiri to be terus titik. Berarti ini mestinya kan setelah to be harus ada kalimat dulu penjelasan yang dimaksud to be itu apa gitu. Oke. Nah, tapi untuk penunjang ada rekamannya ya, Miss. Nanti untuk alasannya kenapa jawabannya itu bisa di video rekaman, teman-teman, yang saya sudah sediakan. Oh, baik, Sir. Kasih, Sir.
Oke. Baik, silahkan Miss Niputu, nggak apa-apa. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Sepertinya tidak ada ya. Oke, atau nanti ketika teman-teman mereview kembali materi, kemudian atau latihan menemukan kesulitan, mohon japri ya. Teman-teman nanti saya bantu lewat japri. Oke, sekali lagi terima kasih atas kehadiran teman-teman hari ini dan juga partisipasi aktifnya. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan berkah ya teman-teman. I'll see you again next time. Insya Allah, adalah saya say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night everyone. See you next time.